warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di podcast Mat News, Matematika News. Oke, kali ini kita akan membahas tentang lebih penting mana sih organisasi atau akademik. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan narasumber cantik dan berprestasi tentunya. Halo Kak Nabila. Halo Aulia. Iya, bagaimana kabarnya Kak Nabila? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, teman-teman semuanya, Kak Putri Nabila ini adalah mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Namun akademiknya juga tetap berjalan dengan baik dan IPK-nya selalu mendapatkan nilai yang bagus serta aktif dalam berprestasi. Mungkin bisa diceritakan nih Kak Nabila, apa saja organisasi yang diikuti selama jadi mahasiswa? Baik, sebelumnya mungkin banyak teman-teman yang belum kenal sama saya ya, perkenalan dulu ya. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Putri Nabila Masduki, biasa dipanggil Nabila. Alamat saya di Desa Getas Rabi, RT 6 RW 1 Gebek Kudus. Saya lulusan tahun 2023. Barusan tahun ini. Iya, no. Iya. Bulan Juni. Sudah sih, itu aja. Terus pengalaman ya? Organisasi apa nih yang pernah diikuti? Oke, dari mana ini? Dari kampus aja kali ya. Dari kampus aja ya. Iya. Dari kampus sebenarnya pakai aku apa saya nih enak ya? Manut aja deh. Sebenarnya dulu aku tuh orangnya introvert. Masa iya? Iya. Ayang nggak percaya deh. Terus kemudian organisasi pertama yang saya ikuti adalah HMPS, Tadris Matematika. Nah di situ juga saya cuman setahun aja waktu itu sebagai Departemen Pendidikan dan Penalaran. Wah, kelihatan sih dari mukanya. Pendidikan dan penalaran. Terus kemudian, nah waktu saya berjalan semester berapa ya? Pokoknya semester 3 atau berapa, sekitar tahun 2021, itu saya ada semacam pamflet pemilihan duta genre. Nah, saya tuh iseng buat ikut. Padahal sebenarnya dari basic, kemudian pengalaman dan lainnya itu belum cukup memadai buat mengikuti itu. Cuman saya bertekad bulat untuk itu. Karena dulu ada dorongan yaitu dari Mas Ikom, ketua HMPS. Mas Ikom aja apa ada yang lain nih? Oh, Mas Ikom aja. Beneran Mas Ikom? Ya, waktu itu terus iseng buat ikut. Nah, alhamdulillah dulu seleksi ada 2 sih, ada Pak Alam ya sama saya. Terus yang sampai final itu saya. Setelah itu kan sudah selesai dan ada organisasinya yang menampung para duta genre, namanya Forum Genre Kabupaten Kudus. Di situ saya menjabat sebagai PSDM, ya sumber daya manusia. Kemudian apa lagi ya? Oh, setelah itu saya mengikuti organisasi Genbi. Ya, Genbi, Generasi Baru Indonesia. Jadi alhamdulillah dapat beasiswa Bank Indonesia, kemudian kita ada wadah komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia, nah namanya Genbi. Di situ saya di HRD atau divisi organisasi. Terus kemudian apa lagi ya? Oh iya, waktu di HMPS. Waktu HMPS itu kan ada macam-macam komunitas ya. MEC, MRC, kemudian MEC. Nah, kebetulan waktu berdirinya MEC itu sekitar 2 tahun, saya diamanahi sebagai ketua Matematik English Club gitu. Terus apa lagi ya? Itu ada organisasi yang eksternal. Ada tidak? Iya, eksternal tadi Forum Genre. Iya. Forum Genre Kabupaten Kudus. Sepertinya itu sih yang eksternal. Menurut Kak Nabila, organisasi itu penting gak sih bagi mahasiswa? Penting sih, karena kalau saya nggak suka mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Karena
awal itu kan mungkin di titik kita masuk kuliah itu kan jenuh ya. Nah, kita pengen mencari pengalaman, kemudian pengen pengen mengasah soft skill yang kita punya, pengen mengasah bakat, mengasah minat kita. Nah, caranya ya tadi dengan berorganisasi itu tadi. Di organisasi juga bukan mengasah soft skill juga, tetapi kita tahu caranya, bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain, kemudian bagaimana cara kita bersosialisasi dengan baik kepada orang lain, seperti itu. Jadi menurutku penting. Iya. Tapi balik lagi tergantung sama pandangan orang. Kadang kan pandangan orang berbeda-beda ya. Misal pandangan saya, pandangan kamu terhadap organisasi itu sudah beda. Kadang itu ada mahasiswa yang bilang kalau organisasi itu nggak penting, lebih penting sama perkuliahan. Tapi kadang ada juga misalnya aktivis kampus bilang kalau organisasi itu lebih penting tahu daripada perkuliahan. Menurut Kak Nabila berarti lebih penting mana nih? Kalau ditanya lebih penting organisasi atau akademik, saya jawabnya sama-sama pentingnya. Jadi 50-50 gitu. Jadi tujuan kita kuliah itu untuk apa sih? Untuk menuntut ilmu. Jadi yang pertama yaitu untuk menuntut ilmu tadi. Dan sebagai organisasi itu sebagai penunjangnya. Jadi untuk mengasah soft skill kita tadi itu melalui organisasi. Jadi kalau misal kita kuliah, berarti ya yang diselesaikan kuliah dulu, prioritasnya kuliah dulu, baru kita berorganisasi, seperti itu. Jadi kalau ditanya harus balance antara organisasi dan akademik. Kadang kan ada orang yang aku mau jadi aktivis aja, lulus belakangan gitu. Nah, argumen ini tuh nggak salah gitu. Tapi balik lagi, prioritas kita masuk ke kampus ini, kuliah ini tuh apa? Untuk menuntut ilmu, dan organisasi itu sebagai penunjangnya gitu. Terus itu kan harus balance ya Kak. Bagaimana sih tips untuk membagi waktunya antara organisasi dan perkuliahan itu? Untuk organisasi tipsnya itu gini. Kalau saya sendiri ya, saya punya wishlist hal apa yang saya lakukan ke depannya. Jadi saya punya schedule-nya. Terus juga tips saya, kalau misal ada tugas kuliah, kemudian tugas organisasi, kan kadang kan bentrok kan, tabrakan kan? Ya, organisasi ada banyak acara, kemudian tugas kuliah juga banyak. Lagi ngantri di belakang. Itu kan kita bingung mau ngerjain yang mana nih gitu. Balik lagi niat awal kita tadi menuntut ilmu. Jadi kita kerjakan dulu tugas kuliah kita, kelarin dulu tugasnya. Nah, baru setelah itu ke tugas organisasi. Gitu. Jadi pinter-pinter kita memanage waktu. Dan menurutku kalau misal kalian memilih organisasi lebih penting, it's okay, itu hak kalian. Gitu. Tapi ketika kita di organisasi itu kan bertemu ya dengan orang banyak, bersosialisasi dengan orang banyak, itu kadang kita tuh mempunyai perbedaan argumen, perbedaan pendapat. Bahkan itu ada teman kita sendiri itu membuat jengkel hati kita sendiri. Nah, itu bagaimana sih cara menanggulangi dari permasalahan tersebut agar kita itu tetap semangat dalam organisasi? Ya udahlah ya, kini kita harus tetap bekerja sama. Bagaimana menurut Kak Nabila? Kalau menurut aku ya, dalam suatu organisasi itu kan kita bertemu banyak orang, kemudian bertemu dengan orang yang latar belakangnya itu bervariasi, karakternya yang beragam, sifatnya yang berbeda-beda, bahkan pendapat-pendapatnya itu juga lebih variatif gitu kan. Nah, gimana sih cara kita menanggulangi itu? Cara kita yaitu kita boleh berpendapat, tetapi hargai orang yang akan berpendapat. Dan selain itu juga, kalau misal kalian dalam berorganisasi itu jangan milih-milih teman. Kadang kan ada nih, aku mau temenan sama ini karena mungkin dia berpotensi buat mengerjakan tugasnya lebih cepat, nggak mau temenan sama yang lelet gitu. Kan ada ya. Nanti akhirnya itu menjadi geng. Geng di situ akhirnya akan menjadi konflik internal dalam organisasi. Nah, sehingga organisasi tersebut tidak sehat. Ya kan? Iya. Nah, gitu sih. Dan itu sudah banyak terjadi ya di sekarang.
kadang nggak mau temenan sama dia soalnya dia tuh banyak omong lah inilah gitu. Ya makanya itu kita bertemu dengan orang yang beragam, pendapat yang bervariasi. Ya kita ambil sisi positifnya aja. Mereka punya wawasan, mereka mempunyai pengetahuan dan hasanah ilmu yang mungkin belum kita dapatkan. Ya udah, itu menjadi hikmah dan pelajaran buat kita. Tapi kalau misal mereka punya sifat atau karakter yang jelek, ya kita tidak usah meniru seperti itu. Karena Bila pernah nggak berada di titik jenuh, di titik lelahnya berorganisasi, lelahnya perkuliahan, udah dikasih tugas masih ada acara organisasi, pernah nggak merasakan itu? Atau bahkan pernah berpikir untuk meninggalkan organisasinya? Sebenarnya semua orang itu pernah ya di titik jenuhnya itu pernah. Saya juga pernah di titik jenuh di tugas padat-padatnya, kemudian organisasi ini acaranya sama-sama berjalan. Pernah. Kalau jenuh itu kadang kita harus melampiaskan ke hal-hal yang positif ya. Seperti mungkin hangout sama teman-teman, kemudian nonton bioskop, terus ngopi. Sama siapa? Jangan lupa jalan sama doi bagi yang punya doi. Kalau nggak punya ya jalan sama sahabatnya, bestinya. Gitu. Bisa juga jalan sama mantan. Oh gitu. Kan udah mantan, ngapain dibawa-bawa? Yeah. Pokoknya lampiasin ke hal-hal positif. Sebenarnya kita boleh sambat itu boleh, tetapi jangan sampai kita sambat terus akhirnya waktu kita itu terbuang. Wasted time banget gitu. Jadi malahan tugas kita nggak kelar-kelar kalau kita sambat terus tapi actionnya nggak ada. Sambat misal sejam 2 jam it's okay, nanti cari mood booster lagi buat meningkatkan semangat lagi gitu. Setelah itu kita bangkit lagi. Jangan sampai kalau misal kita udah sambat nyerah mau lepasin gitu aja. Karena apa? Karena kalau kita sudah memilih keputusan untuk mengikuti organisasi, maka kita harus tanggung jawab penuh. Di mana di organisasi itu tidak hanya numpang nama saja. Iya kan? Betul. Karena kita punya tanggung jawab di bahu kita sendiri. Kita punya tanggung jawab atas apa yang kita lakukan dalam organisasi tersebut. Tentunya kalau kalian memutuskan untuk berorganisasi, kalian sudah memikirkan resiko-resiko yang akan kalian tangguh. Nah, resiko itu kalian sendiri yang menemukan caranya. Betul sekali. Oke teman-teman mahasiswa wajib menonton podcast ini. Untuk yang cinta sama organisasi dan akademik harus tetap jalan, wajib dengerin podcast ini. Pengalaman yang didapat selama ikut organisasi itu apa saja, Kak Nabila? Oke, benefitnya buat mengikuti organisasi itu sangat banyak sekali. Mungkin nggak terlihat ya, yang paling menonjol adalah kita punya relasi atau teman yang banyak. Kemudian kita punya hasanah ilmu yang lebih banyak lagi. Karena apa? Karena kita bertemu dengan orang yang beragam, pendapat-pendapat yang beragam juga, karakter yang beragam. Jadi kita lebih memahami orang lain seperti itu. Kemudian benefitnya apalagi ya? Mungkin bisa meningkatkan soft skill yang kita punya, itu juga yang paling utama. Ada cinlok-cinlokan nggak? Wah, itu. Kebetulan saya bukan tipe yang cinlok-cinlok gitu ya. Jadi nggak ada. Gitu sih. Terus juga kalau pengalaman kan bisa menjadi jalur atau perantara kita buat personal branding seperti itu. Betul. Jadi nih aku nih jadi ketua, misal ketua MEC gitu kan jadi orang-orang mengenal. Iya. Tapi jangan sampai jabatan yang diamanahkan kalian ini menjadi kesombongan. Jadi kalian nggak ada actionnya, nggak ada kerjanya, tapi kalian pamer-pamer tentang jabatan yang kalian dapat gitu. Ya, jabatan itu dijalankan bukan dipamerkan. Iya, gitu ya. benar sekali. Oke, cukup untuk mengenai organisasi. Kak Putri Nabila ini adalah mahasiswa yang juga aktif dalam menggapai prestasi. Prestasinya tuh banyak sekali ya Kak ya. Mungkin bisa disebutkan ini prestasi apa saja yang pernah didapat oleh Kak Nabila? Kalau menyebutkan saya juga lupa ya prestasinya apa aja. Mungkin sharing aja ya dari yang pertama. Kenapa sih saya ikut lomba? Nah, cerita aja dulu sebenarnya
kampus IAIN Kudus ini bukan kampus impian saya. Wah, kok gitu? Iya, saya pernah mengikuti tes kedinasan selama 2 kali dan itu gagal. Pada waktu itu akhirnya orang tua saya memutuskan, ya udah kamu kuliah di Kudus saja gitu. Sudah, itu dengan berat hati saya mengikuti orang tua, keputusan orang tua sebenarnya. Awal-awal kuliah juga masih sangat berat karena teman-teman saya keterima di univ negeri. Sebenarnya saya juga keterima, cuman ada beberapa hal yang memang nggak bisa saya lakukan untuk masuk ke univ sana gitu. Terus akhirnya saya mengikuti aja apa katanya orang tua, dan alhamdulillah meskipun awalnya terasa berat, tapi percayalah bahwa apapun keputusan orang tua, jalanilah dengan ikhlas. Pasti banget nanti kalian mendapatkan hikmahnya. Dan alhamdulillah saya selalu dimudahkan dalam kuliah, kemudian dalam urusan-urusan saya itu selalu dimudahkan. Yaitu tadi kuncinya orang tua itu tadi. Terus waktu itu lomba pertama yang saya ikuti adalah Medfire dari UIN Wali Songo Semarang. Dulu motivasinya itu biar nilai metode penelitian dapat A. Begitu. Iya. Udah mikir ke sana ya. Karena dulu kan dikasih challenge gitu kan sama Pak Argop. Kalau misal nanti menang lomba juara 1, 2 atau 3 nanti dapat nilai A gitu. Terus akhirnya cari-cari. Nah, lomba pertama itu lomba isai waktu itu. Dan alhamdulillah mendapatkan juara 1 dari awal coba-coba ya, sampai ketagihan. Padahal sebelumnya saya tuh nggak bisa berkembang. Iya, nggak bisa berkembang. Terus akhirnya saya melakukan perubahan dalam diri saya. Aku nggak bisa gitu loh, stuck di sini nggak bisa. Kita harus berubah. Kalau kamu introvert, sampai kapan kamu introvert? Sampai kapan kamu ada di zona nyaman? Meskipun zona nyaman itu mengenakan, enak, tetapi kalian harus mencoba zona-zona lainnya gitu. Dan setelah itu ada presentasinya juga waktu itu. Kan sebelum final itu ada seleksi, kemudian seleksi alhamdulillah lolos. Kemudian yang kedua yang final itu ada presentasinya, presentasi hasil karya isai ya. Dan alhamdulillah mendapat juara 1. Nah, dari situ saya ketagihan buat lomba. Gitu, lomba selanjutnya apa ya? Lupa saya. Tapi kayaknya itu banyakan di isai sama LKTI ya? Enggak, kalau saya lebih ke isai sama media pembelajaran. Alah, ya, gitu. Dulu juga pernah media pembelajaran. Nah, pengalaman saya yang paling nggak enak lomba. Jadi sebelum saya menang ini lomba saya juga pernah kalah gitu loh awal-awal itu. Jadi nggak, mungkin orang-orang lihatnya menang terus gitu kan, enak gitu. Padahal sebelum aku menang itu ada kalahnya juga gitu. Dan ada peristiwa yang mungkin menurut saya itu sangat-sangat bukan kecewa ya, lebih tidak berekspektasi. Waktu itu lomba ada ya suatu kampus. Nah, lomba media pembelajaran. Nah, aku ada tim juga media pembelajaran bertiga. Kemudian waktu itu juara 1. Kita dapat piala, dapat uang pembinaan, dapat sertifikat. Dan secara terkejut itu hadiah lombanya itu berapa? Cuman 120.000. Juara 1. Beneran? Itu tingkat nasional. Iya. Wow. Juara 1 tingkat nasional. Itu di luar Kudus apa di Kudus sendiri? Di luar, jauh. Di luar jauh. Di luar Kudus, jauh. Seperti Jadi itu sangat sayang banget, maksudnya tidak sesuai sama effort kita yang keluarkan gitu. Terus juga lebih fokus ke media pembelajarannya sih, sama isainya juga. Dan terakhir kemarin saya sudah lulus dan partner saya juga mau wisuda waktu itu. Alhamdulillah dapat juara 1 lomba media pembelajaran tingkat internasional. Wih, Masya Allah, keren sekali.
Dan itu teksnya itu full bahasa Inggris gitu. Jadi kita menceritakan tentang the motive of bee. Jadi motif lebah. Jadi lebah itu bisa kita ambil hikmah-hikmahnya gitu, pelajarannya. Oke. Teman-teman mahasiswa, dari cerita Kak Nabila tadi yang merasakan bahwa bukan berada di kampus pilihannya, atau itu adalah pilihan dari kampus orang tua, jangan pernah berkecil hati, karena insya Allah pilihan orang tua itu juga akan ada hikmah yang sangat luar biasa, dan pasti akan berimbas kepada kita hikmah baik-baiknya gitu ya Kak Nabila. Dan yang terpenting kalau kalian misal ya, aku dulu kalau misal mau lomba, mau ikut apa, aku harus minta restu dulu sama orang tua. Wah, gitu itu ya. yang terpenting. Ya. Oh iya, Kak Nabila ini kan wisudawan terbaik tahun 2023. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Sudah cantik, pintar, berprestasi, Masya Allah. Mbaknya juga cantik kok. Oke, itu mungkin bisa diberi tips nih, antara belajarnya kapan, organisasinya kapan, mungkin juga ikut les atau gimana, itu waktunya kapan Kak Nabila? Kalau tipsnya itu saya juga nggak tahu ya. Saya juga kadang tuh heran, kok bisa ya saya bisa melakukan organisasi, lomba, kuliah gitu. Yang terpenting ini sih manage waktu aja. Nah, dulu sebelum saya punya IPK segitu, itu juga saya pernah nilainya juga pernah dapat B. Itu wow, mata kuliahnya Budina. Dapat B itu saya. Dapat B. Dan apa ya? Yang terpenting belajar itu bukan sistem kebut semalam, tapi secara kontinu. Meskipun cuman satu halaman review materi sebelumnya, itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kalau misal kita mau belajar, ya review dulu materi-materi yang sudah diajarkan. Jangan kalau misal UTS, UAS langsung brek gitu kan belajarnya. Terus juga kalau matematika, kalau yang hitungan itu kan banyak latihan ya. Iya. Ya, itu berlatih. Terus kalau misal bagi organisasi, kadang kan kalau misal saya waktu kuliah, ada jam kuliah, terus ada organisasi, saya izin dulu kuliah. Kalau misal kuliah udah selesai, saya gabung ke organisasi. Berarti kuliah dulu baru ke organisasi. Yang terpenting kalau saya kuliah prioritas utama. Kalau tugas kuliah udah selesai, baru ke organisasi. Seperti itu. Kak Nabila ini juga pernah mengikuti pengabdian ya katanya ya? Pengabdian apa tuh? Belum pernah apa sudah pernah? Kalau pengabdian lebih ke ini ya. Saya alhamdulillah diamanahi dan dipasrahi sebagai pengelola dan pengajar Sanggar Jenius bagi anak-anak yatim dan duafa. Nah, ini di bawah naungan Yatim Mandiri. Jadi, Yatim Mandiri itu kan punya program Sanggar Jenius. Ini tempat belajar gratis. Di mana? Bagi anak-anak yatim dan duafa. Itu saya di sekitar daerah Sudimoro, Karangmalang. Ya. Di situ ada anak-anak yatim piatu, kemudian anak-anak duafa. Nah, di situ saya sebagai pengelola dan pengajar. Masya Allah. Gitu. Itu pengabdiannya. Terus di Genbi juga ada Genbi yang komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Itu pengabdiannya Bina Desa. Bina Desa. Ya, Bina Desa. Di situ. Sekarang Kak Nabila kan sudah lulus nih jadi mahasiswa. Bagaimana kesannya setelah lulus jadi mahasiswa? Sudah terkeluarkan dari tugas-tugas yang seabrek, atau malah justru setelah lulus dapat tugas yang lebih banyak lagi? Oke, justru kehidupan yang sebenarnya adalah setelah kita lulus. Gitu teman-teman. Jadi waktu kuliah itu persiapan kita buat menghadapi kehidupan di jenjang selanjutnya di luar perkuliahan. Awalnya waktu lulus ya senang pastinya, senang. Iya. Tapi meskipun di balik proses lulusnya itu ya enggak senang.
Betul, betul. Ada apa ya? Ada peristiwa-peristiwa yang gak enak kayak gitu. Tapi biasanya tuh ada orang yang ngapain tak kuliah, gak penting kayak gitu. Padahal mereka tuh gak lihat prosesnya kita seperti apa. Bagaimana cara menanggulangi omongan seperti itu, Kak Nabila? Kalau saya, apalagi kita sebagai wanita ya, wanita nantinya akan menjadi madrasah pertama bagi anak kita nantinya. Sehingga pendidikan itu sangat penting buat kita. Karena apa? Karena nanti kedepannya kita akan mendidik anak, ya kan? Iya. Kemudian bisa mendidik generasi bangsa, menciptakan generasi bangsa. Jadi kalau ditanya penting. Gitu. Kak Nabila sekarang sudah menjabat sebagai seorang guru ya. Bagaimana kesannya, bagaimana perasaannya sudah menjadi seorang guru? Gimana Kak Nabila? Jadi gini teman-teman, kalau misal kita sudah ke dunia kerja, itu mungkin jangan kaget ya. Dulu waktu kalian micro teaching, itu kan murid-muridnya pada nurut semuanya. Karena teman-temannya sendiri. Iya, karena teman-temannya sendiri. Tapi kalau kita sudah terjun langsung ke dunia kerja, beda suasananya beda. Kita harus siap mental, harus siap fisik, harus siap pikiran. Begitu. Iya. Apalagi yang diajar itu generasi Z. Nah, generasi Z sekarang ini apalagi kan banyak yang lulusan corona kemarin kan. Jadinya emang kita harus benar-benar beradaptasi. Aku juga sekarang masih beradaptasi buat menjadi yang lebih baik. Ngajar di mana, Kak? Alhamdulillah sekarang ngajar di SMP IT Al Islam. SMP IT Al Islam. Sebagai seorang guru matematika. Matematika itu ilmu yang menyenangkan. Dulu waktu masuk ke situ, saya juga benar-benar butuh perjuangan. Butuh perjuangan karena dari pamflet yang saya dapat itu kan saya masuk sekitar bulan September. Jadi selama setahun itu saya nganggur. Terus ada BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit, iseng ikut. Padahal ijazah belum keluar nih. Terus ikut. Ternyata belum beruntung. Terus ya udah, selama nganggur itu saya cari tambahan dengan bimbel, ngajar bimbel. Terus kemudian September saya dapat pamflet dari sahabat saya. Itu ada lowongan guru matematika di SMP IT Al Islam. Di situ kemudian saya coba masuk di situ. Ternyata yang daftar tuh banyak banget. Berapa orang ya? 15 sampai 20 orang. Itu banyak sekali. Iya, banyak sekali. Ternyata banyak banget lulusan yang mungkin belum mendapatkan lapangan pekerjaan gitu. Dan secara terkejut ya, ada lulusan S2 yang ikut melamar juga. Nah, setelah itu udah pesimis gitu kan. Pesimis dulu lah ya. Terima apa enggak gitu. Tapi udah aku laluin aja gitu sambil saya aku seleksi itu chat sama orang tuaku minta doa, bantu doa gitu. Terus habis itu udah selesai seleksi yang pertama, kemudian langsung diumumkan seleksi kedua yaitu micro teaching. Nah, micro teaching tuh nggak ada persiapan. Jadi siangnya diumumkan, kemudian besoknya itu langsung micro teaching. Jadi kita menyiapkan RPP, menyiapkan modul ajar seperti itu. Nah, yang dari 15 sampai 20 orang itu disaring menjadi 4 orang. Iya, 4 orang. Dan yang S2 tadi itu belum keterima masuk di micro teachingnya itu. Masa? Iya. Terus akhirnya alhamdulillah. Cuman gak enaknya kok gak ada prepare banget buat ngajar gitu kan ya. Kalau kita micro teaching kan udah dikasih tahu sebelum-sebelumnya, ya kan, untuk materinya, untuk apanya kan kita bisa nyicil. Kalau itu langsung dadakan. Terus habis itu udah pagi bismillah, alhamdulillah tes micro teaching. Nah, itu udah hopeless banget karena semua yang seleksi 4 orang itu
Bagus banget. Bagus. Iya, bagus banget cara mengajarnya. Yang keterima berapa orang? Yang keterima hanya 1 orang. Hanya 1, dan itu Kak Putri Nabila. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan pokoknya Oke, teman-teman mahasiswa, jadi doa orang tua itu sangat amatlah penting bagi kehidupan kita. Kalau mau ini, mau itu, kita diusahakan untuk minta restunya dulu kepada orang tua kita. Seperti itu. Terima kasih Kak Nabila telah memberikan nih sharing-sharing pengalaman. Semoga yang melihat podcast kali ini itu dapat terinspirasi atau bahkan bisa untuk mengikuti jejaknya Kak Putri Nabila Masduki, bisa menjadi wisudawan terbaik. Masya Allah. Amin ya. Oke, mungkin sebelum ditutup ada close statement bagi teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang di dunia perkuliahan. Oke, closing statement ya. Saya mereview dulu. Dulu waktu saya SMA, saya nggak bisa berkembang, saya introvert. Kemudian saya keluar dari zona nyaman. Dan perubahan itu bukanlah hal yang mudah. Kita butuh proses untuk melakukannya. Change is not easy and is not always simple. But with enough dedication, any habit can be reshaped. So, if you want it, becoming the best version of yourself, focus on it, get up today, and working on it. I promise you'll get there. Thank you. Oke, itu statement yang sangat luar biasa ya Kak Nabila ya. Oke, untuk teman-teman mahasiswa yang sudah masuk ke dalam dunia perkuliahan, tetap semangat dan ayo tuntaskan hingga akhir nanti. Terima kasih Kak Nabila atas waktunya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ke saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.